Hai Fan, selamat datang kembali dalam Mencari Highlights episode 10 bersama saya, Benediktus Yosef Arawasyo Impun. Dan kali ini tidak akan sendiri, saya akan bersama Mas Thomas Agung Kurniawan, Ketua HMPS Unika Sugio Pranoto Semarang. Dan tema kali ini kita akan membahas kepemimpinan adalah sikap melayani. Pembahasan kali ini kita akan mulai dengan membahas mengenai prinsip besar kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk mengarahkan orang lain agar mencapai tujuan bersama. Dan kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dengan pengikutnya. Dan menurut Peter G. Nordhaus pada tahun 2013 menyimpulkan ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama terkait dengan intelijensi, kedua kepercayaan diri, ketiga determinasi atau kemampuan untuk menentukan keputusan, lalu keempat integritas, konsistensinya terhadap nilai-nilai yang dia percaya, dan yang terakhir sosialitas terkait memiliki komunikasi yang baik dengan pihak-pihak lain. Ada beberapa teori mengenai kepemimpinan, salah satunya teori jalur tujuan menurut Robert House pada tahun 1971. Inti dari teori ini adalah bagaimana seorang pemimpin seharusnya mampu untuk membantu pengikutnya mencapai tujuan bersama dan membantu mengarahkan agar apa yang dilakukan oleh para pengikutnya sesuai atau tepat dengan sasaran. Dan ada 4 perilaku kepemimpinan menurut Robert House sendiri. Yang pertama, pemimpin yang membiarkan pengikutnya tahu apa yang diharapkan. Kedua, pemimpin yang mendukung dan menunjukkan perhatian akan kebutuhan dari para pengikutnya. Yang ketiga, pemimpin yang partisipatif, berkonsultasi dengan bawahannya pada segala masalah yang terjadi. Dan yang terakhir adalah pemimpin yang berorientasi pada prestasi, sehingga mengharapkan bawahannya akan memiliki prestasi yang lebih tinggi dan lebih baik. Teori berikutnya dari kepemimpinan adalah teori situasional dari Hershey dan Blackhat pada tahun 1999. Teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan efektif dapat muncul dari kedewasaan para pengikutnya, sehingga seorang pemimpin harus memahami betul karakteristik dari para pengikutnya supaya organisasi dapat berjalan dengan baik. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, kepemimpinan dapat dilakukan dengan melalui pendekatan Eng Marso Song Tulodo, Eng Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Hal ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus tahu posisinya di mana. Di saat di depan, dia harus dapat memberikan contoh, dan di saat di belakang, dia akan memberikan dukungan kepada para pengikut. Dan pada penjelasan berikutnya, akan saya serahkan kepada Mas Thomas Agung Kurniawan, selaku Ketua HMPS Unika Sugio Pranoto Semarang. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mas Thomas. Baik, terima kasih Pak Arya. Hai Real Fams, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Thomas Agung Kurniawan, saya dari Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Unika Sugio Pranata. Jadi, saya menjabat dari tahun 2020 hingga 2021, yang masa jabatan saya akan berakhir pada tanggal bulan Agustus besok. Dan pada saat ini saya akan memperkenalkan kepada Real Fam sekalian mengenai Himpunan Mahasiswa Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan di Unika Sugio Pranata ini. Baik, Himpunan Mahasiswa Program Studi Real Unika Sugio Pranata adalah organisasi kemahasiswaan pada tingkat program studi yang di sini kami merupakan perwakilan dari mahasiswa program studi dari Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan di Unika Sugio Pranata Semarang. Melalui HMPS ini, mahasiswa yang tergabung sebagai pengurus akan berlatih mengembangkan jiwa kepemimpinan serta kerjasama sebagai tim dalam segala kegiatan yang merupakan pencerminan secara langsung maupun tidak langsung dari setiap pembelajaran yang telah didapatkan dalam perkuliahan. Serta di sini juga untuk mengembangkan diri yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah dipegang oleh Universitas Katolik Sugio Pranata Semarang ini. Melalui HMPS, mahasiswa yang tergabung sebagai pengurus maka juga akan belajar untuk mendengarkan aspirasi baik dari seluruh mahasiswa atau beberapa dari segelintir mahasiswa, terkhususnya dari mahasiswa dalam program studi kami, dan memperjuangkannya dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai nilai-nilai Sugio Pranata. Dan juga melalui HMPS, mahasiswa-mahasiswa yang tergabung sebagai pengurus akan belajar untuk berkomunikasi dengan benar pada mahasiswa dan juga kepada dosen serta pimpinan universitas lainnya. Baik, berlanjut kepada tugas HMPS Real yang disampaikan secara berikut.
bahwa yang tugas kami yang pertama, kami akan merencanakan serta melaksanakan aktivitas atau kegiatan mahasiswa yang merupakan kegiatan di luar kelas atau di luar jam perkuliahan yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh, yaitu rekayasa infrastruktur di kota beserta di lingkungan dan berdasarkan nilai-nilai Sugya Pranata. Lalu tugas kami yang kedua adalah kami juga untuk membantu mengembangkan minat, bakat, serta kreativitas mahasiswa program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan sesuai dengan kemampuan dan penguasaan masing-masing yang sesuai dengan nilai-nilai Sugya Pranata itu tadi. Dan tugas yang terakhir adalah kami merencanakan serta melaksanakan kegiatan promosi untuk menaikkan nama dari program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan dari Unika Sugya Pranata ini. Lalu jika membahas mengenai fungsi kami sebagai HMP Sril adalah yang pertama, kami berfungsi sebagai wadah aspirasi untuk seluruh mahasiswa program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan di Unika Sugya Pranata ini. Lalu tugas kami yang kedua adalah kami memberikan dukungan dalam terwujudnya visi, misi, dan tujuan dari program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan di Unika Sugya Pranata ini. Oke, lanjut kepada tugas saya sebagai ketua HMP Sril. Tugas saya sebagai ketua HMP Sril ini meliputi yang pertama, saya bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan atau seluruh program kerja serta kinerja dari jajaran kepengurusan himpunan mahasiswa program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan di Unika Sugya Pranata. Tugas saya yang kedua adalah saya memiliki wewenang secara penuh untuk mengkoordinasikan seluruh kinerja dari jajaran kepengurusan di HMP Sril Unika Sugya Pranata ini. Yang ketiga, saya bertugas untuk mengeluarkan pokok-pokok pikiran yang menjadi langkah strategis dalam kebijakan dan kinerja dari HMP Sril Unika Sugya Pranata. Yang keempat, saya bertugas untuk memelihara keutuhan dan kesatuan dari seluruh mahasiswa program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan di Unika Sugya Pranata ini. Yang kelima, saya bertugas untuk mewakili HMP Sril Unika ini dalam berkomunikasi dengan petinggi-petinggi universitas di Unika Sugya Pranata ini, serta kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta ormawa lainnya. Dan tugas saya yang terakhir adalah saya bertugas untuk menerima aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan, serta saya bertugas untuk mencarikan solusi yang terbaik atas segala permasalahan yang muncul. Baik, sekian yang bisa saya berikan mengenai HMP Sril. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Arya. Terima kasih Mas atas penjelasan mengenai HMP Sril Unika. Dan kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai kepemimpinan yang melayani. Seorang pemimpin memang harus bisa menentukan sikap dengan segala kecakapan yang dimiliki, namun di sisi lain juga harus mau mendengarkan apa pendapat dari para pengikutnya tanpa terkecuali. Gaya kepemimpinan tidak bisa lagi bersifat otoriter dengan menekan para pengikutnya secara berlebihan hanya karena merasa memiliki mandat. Hal seperti inilah yang dimaksud dengan kepemimpinan yang melayani. Hal inilah yang menumbuhkan semangat-semangat untuk melayani sebagai seorang pemimpin. Dan dalam proses pembelajaran maupun interaksi antar sivitas akademik, Prodis, rekayasa infrastruktur dan lingkungan Unika, ilmu kepemimpinan khususnya mengenai semangat kepemimpinan yang melayani ini dipraktikkan mahasiswa dalam praktek berorganisasi dan salah satunya pada himpunan mahasiswa Sril Unika Sugya Pranata Semarang. Dengan bergabung bersama HMP Sril Unika, mahasiswa akan mendapatkan dan berlatih tentang banyak hal. Yang pertama, tentang bagaimana mampu untuk merangkum dan memahami minat dan bakat mahasiswa lain yang nanti akan tertuang dalam kebijakan yang diambil. Lalu kedua, akan berlatih untuk memiliki kecakapan dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari Prodi Unika itu sendiri. Dan yang ketiga, berlatih untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan pihak lain. Lalu yang keempat, berlatih untuk memiliki pemikiran yang jernih pada saat mendapatkan kritikan. Dan yang terakhir, akan berlatih untuk menghadapi segala tekanan yang berat, namun akan dirasakan bersama-sama, bersama satu keluarga Prodi Unika. Prodi Unika Sugya Pranata selalu berkomitmen untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan dari para mahasiswanya, dan itu termaktub dalam tujuan mutir pertama
yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, kompetensi, interdisiplin, dan etis di bidang rekayasa infrastruktur, perkotaan, dan lingkungan. Dan melalui Ormawa HMPS Tirta Unika, mahasiswa diharapkan akan memiliki jiwa kepemimpinan yang selain kritis dan kompeten, juga memiliki etika yang melayani dan mendengarkan sesuai dengan nilai Sugio Pranoto, serta sejalan dengan keilmuan yang dimiliki, yaitu rekayasa infrastruktur, perkotaan, dan lingkungan. Akhir kata, mari bergabung bersama program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan Unika Sugio Pranoto di Semarang. Karena kami tidak hanya melakukan lulusan yang kompeten, profesional, dan bersaing global dalam bidang ilmu rekayasa infrastruktur dan lingkungan, namun kami juga menanamkan, menginternalisasi, serta mengembangkan nilai kepemimpinan yang melayani melalui praktek-praktek berorganisasi di HMPS Tirta Unika Sugio Pranoto Semarang. Salam lestari, salam sukses dan sehat selalu.